Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, karena uh, libur, jadi bukan berarti nggak ada tugas, cuman saya tidak memberi tugas di Edu. Karena apa? Ya, karena biar mengumpulkannya tidak bingung antara tanggal sekarang atau yang hari Kamis kalau nggak salah atau Jumat itu. Nah, cuman nanti tugasnya adalah kalian membuat buku besar. Jadi mulai dicicil aja. Jadi besok pas hari apa itu pertemuan lagi tugasnya nggak banyak gitu. Oke, saya dan pembahasannya saya kasih sih di Edu ya bisa di download. Nah, mungkin masih ada yang belum sekiranya masih ada yang belum paham ya. Apakah di layar kalian sudah terlihat? Belum? Masih proses? Oke, kita tunggu aja. Pokoknya saya buka Excel ini. Jadi ditunggu aja. Sudah ya. Oke, kita mulai. Ini saya buka ini satu sama ini. Oke. Ini sudah disiapin bukunya semuanya. Kita diskusi aja nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja Bu, saya nggak paham. Misalnya saya jelasin apa, terus tiba-tiba ya kalian belum paham. Ini, ini di
Excel. Nah, ini adalah yang pertama, sesuaikan nama akunnya ya. Jadi kalau nama akunnya tidak sesuai, saya kurangin ya poinnya. Kemudian, nah kalau Jeronum kita langsung ke bukti transaksi. Yang pertama kemarin itu dia ini transaksinya tentang penjualan jasa. Jadi penjualan, perusahaan jasa atau usaha jasa itu bukan hanya bukan berarti tidak ada kegiatan penjualan sama pembelian. Namun di sini penjualannya itu lebih dari ke penjualan jasa. Kalau pembeliannya dia ke pembelian peralatan atau aset tetap dan juga pembelian perlengkapan. Videonya yang masuk. Nah, di sini ini sudah saya contohkan yaitu karena dia faktur. Faktur itu dia adalah bukti transaksi. Halo? Share screen saya keluar ya? Bentar, saya lagi. Iya, nggak ada ya? Saya keluar tadi. Ya, sudah terlihat, saya buka Excel sama buka Edu. Sudah terlihat Excelnya? Nah, oke. Ini yang pertama bukti satu adalah dia faktur. Maka dia penjualan jasa dia secara kredit. Ya, kalau kredit penjualan dia masuknya bukan kas, tetapi dia debitnya adalah piutang usaha. Kemudian kreditnya dia pendapatan jasa. Tetap jadi pendapatannya diakui, tetapi uangnya belum diakui karena secara kredit. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah transaksi kontan atau tunai di sini. Nah, kalau nota kontan berarti dia transaksinya tunai, entah penjualan atau pembelian. Lihat dulu di sini skopnya adalah Mataram Foto, berarti dia tentang penjualan jasa tunai. Ya, kalau tunai ya berarti kebalikannya dari yang nomor satu itu, maksudnya bukan piutang tetapi karena sudah menerima uang langsung berarti kas. Ya, ini saya ganti kemarin. Ganti kas main aja ya. Nah, semuanya jadi kas. Kemudian kas pada pendapatan jasa yang tanggal 3 sebesar 1.500.000. Kemudian transaksi ketiga dia juga nota kontan tapi dia pembelian tunai. Kenapa? Karena kopnya bukan punya kita. Kita hanya tertujunya kepada Mataram Foto. Berarti kita melakukan pembelian tunai. Pembelian tunainya ini masuk dua macam, antara perlengkapan ataupun aset tetap. Tapi kalau kertas foto seperti ini adalah barang habis pakai atau perlengkapan. Jadi jurnalnya adalah debitnya perlengkapan, bawahnya kreditnya kas sebesar 2.400.000. Benar? Kalau ada yang salah bilang ya. Nanti langsung dikasih kayak centang atau hilang gitu, nanti langsung dibenerin. Biar tahu kemarin saya salahnya di sini. Nomor bukti transaksi 4 tanggal 7.
Di sini BKM atau bukti kas masuk, berarti ini ada indikasi penerimaan uang, biasanya adalah pelunasan piutang, ya, yaitu dari Putri Andayani, berarti pelunasan piutang, maka piutangnya yang berkurang. Piutang berkurang ada di kredit, debitnya adalah kas karena uangnya masuk. Kas, debit pada piutang dagang, piutang usaha, kredit 2.750.000. Kemudian next transaksi kelima tanggal 9, ya, yaitu dia adalah faktur lagi seperti tanggal 1, ya, karena penjualan jasa secara kredit, maka langsung ya sama pakai tanggal 1, yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 1.050.000. Kemudian tanggal 11 atau transaksi 6, di sini ada kita membeli perlengkapan secara tunai di sini seperti tanggal 5, ya. Berarti perlengkapan pada kas. Kemarin itu ada yang tanya, ini kan ada 2 macam ya. 2 macam, Bu, ini nulisnya satu-satu atau gimana? Tidak, karena dua-duanya masuk akunnya perlengkapan. Tapi kalau semisal paper bag ini bukan paper bag, misal dia adalah komputer, misal satunya tinta, satunya printer gitu. Nah, printer itu kan masuk aset tetap yang peralatan, maka dia double di sini nanti tanggal 11-nya. Satunya perlengkapan, satunya peralatan, satunya kreditnya kas. Tapi kalau masih satu macam akun, walaupun dia macam-macam barangnya, tapi tetap menggunakan satu akun, maka langsung yang jumlah. Kalau belinya banyak macamnya, tetapi memakai beberapa akun, maka juga disendirikan sesuai akun-akunnya itu tadi. Bentar, itu kemarin yang nanyain siapa ya? Saya lupa. Tapi pertanyaannya bagus karena ya ini ada 2 macam, apakah masuk tulisnya 1 sebagai perlengkapan atau di list satu-satu. Perlengkapan 1. Nah, kalau di list satu-satu kan perlengkapan ini 225, perlengkapan ini 60.000. Karena sama nama akunnya, yang penting jadi satu aja. Terus tanggal 11 transaksi itu tanggal 13. Di sini BKK atau bukti kas keluar. Biasanya indikasinya tentang pembayaran utang, transaksinya atau bayar beban-beban atau pengambilan privat atau apa yang mengindikasikan kita harus membayar. Ya. Selalu kalau BKK itu atau BKM adalah kopnya punya kita. Dan ini tentang pelunasan utang dibayar ke CV Indrajaya. Pelunasan utang berkurang atau kebalikannya utang itu adalah di debit. Kita membayar maka kasnya kredit. Tanggal 13 utang usaha pada kas 2.500.000. Kemudian oke, transaksi ke-8 tanggal 15. Nota kontan lagi kita adalah, tapi nota kontannya punya kita, berarti di sini adalah penjualan tunai, ya. Maka dia sama kayak transaksi kedua tanggal 3 ini, yaitu kas pada pendapatan sebesar langsung totalnya 1.750.000. Next transaksi ke-9 tanggal 17, ya. Di sini adalah nota kredit. Kemarin saya jelaskan bagi yang lupa ataupun yang kemarin nggak ikut, ya, nota kredit itu adalah dia untuk transaksi retur penjualan. Retur penjualan, ya. Jadi retur atau pengembalian barang itu memakai bukti transaksi yaitu nota debit atau nota kredit. Nota debit adalah bukti transaksi untuk retur pembelian, sedangkan nota kredit bukti transaksi untuk retur penjualan. Tetapi di sini entah nota debit ataupun nota kredit itu tergantung siapa yang menerbitkan bukti tersebut. Contoh, kita penjualan, ya, seharusnya nota kredit itu kan penjualan, tapi kita tidak jual tinta.
tapi kita membeli karena kepada Mataram kopnya UD Bintang. Seharusnya itu harusnya nota debit, Bu. Kok nota kredit? Iya, karena tergantung siapa yang menerbitkan. Kalau kopinya adalah UD Bintang, maka judulnya nota kredit. Kenapa? Karena UD Bintang melakukan retur penjualan dari siapa? Dari kita, Mataram Foto. Kalau semisal ya nota UD Bintangnya ini tidak menerbitkan bukti retur gitu kan, bukti retur. Jadi nggak ada notanya gitu. Kita Mataram Foto boleh ya lebih ke wajib gitu menerbitkan atau membuat yang namanya retur pembelian. Jadi menerbitkan nota debit. Kalau si UD Bintangnya tidak membuat nota kredit. Tetapi kalau UD Bintangnya membuat nota kredit, kita boleh membuat nota debit ataupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting ada bukti transaksinya yang menunjukkan kita mengembalikan barang yang dibeli. Ya, karena tinta yang kita beli tadi itu adalah termasuk perlengkapan, maka perlengkapannya kita kurangi dan di sini mengkredit rekening saudara. Maka uang 45.000 ini langsung masuk ke rekening kas. Jadi kasnya bertambah 45.000 debit ya. Kemudian perlengkapannya berkurang 45.000 kredit. Jadi di situ. Kalau misal retur, apa yang diretur? Apakah kendaraan yang kita beli ataukah peralatan atau perlengkapan? Nanti itu adalah berkurangnya di kredit. Kemudian kasnya di sini. Di sini bisa kas, bisa juga apa itu namanya? Bisa juga yang namanya utang dagang. Utang dagang lagi. Utang susah nih. Ini bisa juga dia sebagai kas atau utang usaha. Kalau utang usaha berarti kita beli barangnya waktu itu adalah secara kredit, maka utang usahanya kita berkurang. Jadi intinya misal kita beli 100.000, kita kembaliin barangnya karena cacat atau salah atau gimana, berarti utang kita bukan 100.000 lagi, tetapi utang kita berkurang, dikurangi 45.000 ini. Tapi kalau kita bayarnya tunai, maka langsung dikasih uang. Jadi kasnya bertambah di sini. Seperti itu. Nah, ini tergantung kontennya. Dulunya itu apa? Itu. Kalau nggak ada kayak gini, kami telah mengkredit. Oh, nggak ada. Tetapi pasti ada. Kami telah mencatat retur barang yang dikembalikan atas. Nah, ini atas apa? Kalau secara kredit, maka atas faktur nomor berapa. Kalau kepo, kalian bisa ngecek bukti transaksi sebelumnya. Ini kan sudah ada atas nota kontan nomor ini. Oh, berarti dia secara tunai. Bisa ini nggak ada keterangan dia faktur atau nota kontan, tetapi langsung ke nomor bukti transaksinya. Kalau NK itu berarti nota kontan. Faktur itu FJ itu faktur penjualan, FP faktur pembelian. Biasanya F pokoknya faktur itu. Ini sampai sini. Terus next ya. Jadi tanggal 17 ini kas debit sama perlengkapan kredit 45.000. Transaksi ke-10, di sini ada nota kontan lagi ya. Penjualan jasa tunai sama seperti tanggal 3. Berarti dia langsung kas pada pendapatan jasa sebesar 1.800.000 ya. Oke, kita next lagi. Transaksi ke-11 tanggal 19. Di sini ada BKK lagi, berarti ada kas keluar. Kita membayar apa? Pelunasan utang. Sebesar 3.500.000 berarti utangnya berkurang. Debit, kasnya berkurang. Kredit sebesar 3.500.000.
500 masing-masing. Ya. Next ke transaksi ke-12 tanggal 20. BKK lagi, tetapi di sini keterangannya adalah pengambilan pemilik untuk keperluan pribadi atau nama lainnya prive atau prive 1 juta. Maka prive ini bertambah, debit 1 juta, kasnya berkurang, kredit 1 juta. Kemudian transaksi ke-13 tanggal 21 BKM mengenai pelunasan piutang. Maka di sini kas bertambah. Ya, kas bertambah, debit piutang usaha berkurang, kredit sebesar 3.230.000. Kemudian ada transaksi ke-14 tanggal 23 BKM lagi, yakni pelunasan piutang jadi sama, kas bertambah debit, piutang usaha berkurang, kredit sebesar 2 juta. Kemudian transaksi tanggal 24 di sini ada BKM tetapi tentang komisi atas penjualan kamera. Biasanya itu seperti ini. Kita jualin kameranya si teman kita atau kawan lama kita. Misal harganya adalah 4 juta. Di temennya ini tolong jualin dong, tapi aku pengennya kamu jualinnya 4 juta. Kamu bisa boleh lah itu jualin, bisa di atasnya boleh. Nanti kayak ada selisihnya itu buat kamu lah komisimu. Itu bisa. Ini bisa juga seperti itu. Jadi di sini karena BKM maka kas masuk, ya kasnya bertambah debit. Kemudian di sini pendapatan, tapi bukan pendapatan jasa, ya karena bukan jual beli jasa, jualan jasa, tetapi pendapatannya adalah pendapatan komisi. Kalau bingung ini diisi apa kreditnya, lihat lagi nama-nama akunnya yang sesuai dengan transaksi komisi atas penjualan kamera. Kas debit pendapatan komisi kredit 500.000. Next, transaksi tanggal 16. Ya, 16 ini adalah PKK, pembayaran beban listrik air telepon, berarti beban bertambah. Beban apa? Beban air, listrik, dan telepon bertambah debit. Kas yang berkurang kredit sebesar 1.500.000. Kemudian ada transaksi ke-27 tanggal 27 di sini keterangannya adalah pembayaran perbaikan peralatan foto yang rusak. Di sini kalau ini kan jarang kepake akunnya jadi nggak tahu apa, silakan lihat ke daftar akun. Jadi akun yang sesuai untuk keterangan pembayaran perbaikan peralatan foto yang rusak itu adalah akun beban lain-lain. Kalau ada akun biaya operasional peralatan foto gitu boleh. Tetapi karena tidak ada yang spesifik tertuju langsung ke perbaikan peralatan foto, maka pakai akun beban lain-lain. Nah, jadi beban lain-lain bertambah debit pada kas berkurang kredit sebesar 750.000. Terakhir tanggal 31 transaksi tanggal 18, yaitu di sini adalah bukti kas keluar pembayaran gaji. Maka beban gaji pada kas, ya beban gaji bertambah debit pada kas berkurang kredit sebesar 6 juta. Dari sini semuanya totalnya kalian jumlahkan harus balance dan ini totalnya 33.060.000. Oke, adakah yang salah di sini? Halo? Halo anak-anak? Halo? Iya, Oke. Nah, dari jurnal tadi ada yang salah? Ada yang salah? Keliru itu atau keliru jumlahnya bisa jadi. Ada yang salah di sini?
waktu mencocokkan atau kalian tidak ikut mencocokkan, cuma mendengarkan saja. Nah, ini yang susah nih. Kalau dengerin aja, kalau tahu Pak udah pro gak apa-apa sih. Cuman di sini kan masih belajar. Belajarnya dia belajar tentang gimana caranya menjurnal. Ada yang ditanyakan? Untuk pembahasan jurnal umumnya, 11 AK1, apa? Oh iya, nanti ya habis ini saya iniin. Yang jurnal, kalau jurnal umum nggak ada yang tanyain, ditulis. Nah, kita menginjak ke buku besar, tetapi saya belum kasih materinya. Materi secara tertulis gitu ya. Buku besar adalah yang perlu kalian buat, itu silakan membuat sesuai seluruh daftar akun. Daftar akunnya itu yang di depan sendiri, ya. Jadi di sini, oke, sebentar. Nah, jadi yang ini kalian harus buat semuanya. Ada yang masuk? Jadi membuat buku besarnya itu akunnya semuanya dibuat. Kenapa? Lobo, tapi kan di sini nggak ada nominalnya. Ini kan ada cuma beberapa yang ada nominalnya. Nah, kalau yang nggak ada nominalnya tetap dibuat. Kenapa? Karena nanti di jurnal penyesuaian itu pasti muncul nominalnya. Biar tidak dua kali membuat buku besar. Jadi langsung aja sekalian. Jadi besok tinggal ngisi masuk nol, tinggal posting, tinggal input gitu aja. Jadi semuanya yang ada di daftar akun yang atas itu adalah dibuat buku besarnya. Sebelum itu saya iniin dulu ya, yang lupa-lupa. Untuk akun satu ya yang depannya satu gini, semuanya adalah kelompok kas ya, kelompok aset ya. Dia semuanya nota. Kelompok akun satu aset semuanya itu bersaldo debit kecuali akumulasi penyusutan apapun, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, mesin, ya, kendaraan gitu. Sama cadangan kerugian piutang atau kalau di kamu itu apa ya? Kalau kamu itu tadi saya ada yang ganti nih. Cadangan piutang tidak tertagih. Sama kok Bu beda Bu? Itu enggak. Cuman beda apa ya? Beda kayak literat nama dari buku misal pakai apa gitu. Cuman ini sama. Cadangan piutang tidak tertagih sama cadangan kerugian piutang. Ya kelompok neraca. Kalau kelompok ada neraca, kelompok laba rugi. Kelompok neraca itu adalah akun normal. Ini saya ganti juga kemarin ikhtisar laba ruginya. Seharusnya pakai akun 5131. Ganti. Akun neraca semuanya ada di laporan neraca. Ya, dia muncul di sana. Kemudian kalau kelompok laba rugi, dia adalah muncul di laporan laba rugi. Ya. Akun 2, depannya 2, ini adalah akun liabilitas ya atau kewajiban sama itu. Itu apa ini kelompok akun 2 utang liabilitas semuanya bersaldo kredit. Kemudian akun 3 itu adalah akun ekuitas di mana ada model sama privo dan ini beda ya. Model itu kredit, price itu debit. Kemudian ada akun 4.
akun 4 ini dia kelompok pendapatan dan semuanya bersaldo kredit. Dan untuk akun 5 adalah akun beban ya, dan semuanya bersaldo debit. Jadi yang bersaldo debit ini di sini cuma akun 5, beban sama akun 1 plus Prive di sini debit. Prive di sini. Jadi Privo masuk ke debit, kelompok debit. Yang lainnya akun 2, 3, 4 ini adalah kredit. Saldo itu apa, Bu? Bersaldo itu adalah saldo normal atau dia base-nya saya bilang. Rumahnya itu ada di debit gitu. Dan rumahnya ada yang di kredit. Jadi kalau atau bertambahnya. Jadi kalau dia bersaldo normal debit, maka dia bertambahnya di debit. Hafalin aja dia bertambah di mana. Hafalinnya bukan satu-satu, kasih apa, tambah apa. Hafalinnya adalah kelompok akunnya. Itu cara yang paling gampang. Dan harus paham ya, saya nggak harus ngafalin iya, tetapi wajib paham. Pahamnya itu, misal ada anak yang ngafalinnya satu-satu itu masuk, bisa. Tetapi ada yang anak lebih paham, ngafalinnya per kelompok akun. Seperti yang saya sebutkan tadi, kelompok akun 1, itu semuanya debit, kecuali apa, kelompok akun 2 itu kredit. Dan balik lagi, ini semuanya nanti dibikin yang namanya besar. Nah, ini buku besar semuanya masuk. Kemudian buku besarnya adalah bikin ya. Ini saya sudah bikin. Jadi besarnya itu ini saya ini inkas ya. Nanti saya kasih satu lagi. Jadi yuk. Nah, kolomnya sama kayak jurnal umum, ada tanggal, keterangan ref, debit, kredit, ya. Terus ada saldo, debit dan kredit, ya. Nanti ini saya kasih tahu. Oh ya, di JU ini ya. Ini saya kasih JU di sini. Karena dari mana? Ini saya pakai sistem soalnya kalau pakai sistem kita manualkan. Manualkan. Jadi kalau coba manualkan itu dari awal ya. Saya ini inkas aja. Nanti di sini ada nama akun. Ini ada nomor akun. Ya, di kalian nanti nama akunnya sesuai ini ya kas. Kemudian nomor akunnya sesuaikan satu. Kemudian ini ya Desember. Tanggalnya adalah tanggal transaksi. Cuman di sini semua buku besar di awal itu ada saldo awal. Saldo awal itu berasal dari ini ya, saldo yang di awal soal itu. Yang di sini. Ini semuanya harus dimasukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal. Walaupun ini per 30 November, tapi transaksi kita adalah tanggal bulan Desember. Sehingga di sini dia sebagai saldo awal tanggal 1 Desember. Ya, di sini saldo saat tanggal 1, saldo awal, keterangannya adalah dari mana? Nominalnya dari neraca saldo. Kemudian dikasih apa itu namanya? Nominalnya berapa?
Dan tanggal berapa yang ada kasnya? Cari di jurnal umum. Kas, ini kas. Ya, kas. Oh iya, jurnal umum kalian tuh boleh dicoret-coret pakai pensil, boleh. Ya. Jadi kalau habis diposting, wajib dicoret atau istilahnya dikasih tanda gitu. Biar apa? Biar itu sudah, kalau itu membuktikan kalau sudah terposting. Kalau sudah terposting. Misal kas. Oke, yang ini. 1.500 kan tanggal 3. Oh, sorry. Maka di sini ya, tanggal 3 dari transaksi apa? Nggak tahu ya, transaksi apa. Tulis aja posting. Terus ini dari JU. Tapi dilihat dulu. JU kamu ada berapa lembar? Kalau ini cuma 1 lembar, buku besarnya, berarti ini tulisannya JU 1. Tulisannya JU 1. Kalau dia ada 2 lembar, berarti lembar yang berikutnya adalah JU 2. Sampai ada berapa lembar itu. Biar tahu itu dari JU 1. 1 misal seperti ini atau JU saja boleh. Nah, di sini debit kreditnya jangan lupa. Di sini kan kasnya debit ya kan? Berarti ditulis di sini debit, saya pakai ini, debit 1.500.000. Terus jangan lupa ditambahin. Jadi ini kan saldo normalnya debit nih ya, berarti ini ya, kemudian ditambahkan debitnya ini. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal yang ada kasnya. Tanggal 5 ada kredit nih, tanggal 5. Oke, tanggal 5. Tanggal 5 kredit ya. Berarti di sini tanggal 5 ya, posting JU1 kredit, posisinya ada di kredit. Nanti ditulisnya nominalnya yang ada di JU 400. Nah, ini karena ini ada di kredit, maka dikurangkan. Sama dengan atasnya dikurangin kreditnya. Bisa dibilang nah ini di sini ya. Yang ini itu 57.500 ditambah 1.500.000. Terus yang bawahnya ini beda, berarti 59 juta dikurangi 2.400.000. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau di sini posisinya berasal dari ya, D atau K-nya, debit atau kreditnya, berasal dari nominal JU di JU. Kurang lebihnya seperti ini. Oke. Debit kreditnya berasal dari nominal JU ngambilnya. Ya. Terus ini tinggal ditambah apa dikurang sesuai ini. Pokoknya saldo awalnya dilihat
Gampangannya ini debit, dia ada isinya, berarti dia saldo normalnya debit. Jadi debit ketemu debit, dia ditambah. Kemudian kalau kredit berarti dikurang. Kalau dia saldo normalnya debit. Kalau saldo normalnya kredit, maka kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurangin. Jadinya seperti itu. Ada yang tanyakan? Halo anak-anak? Iya. Bukan nama akun. Bukan nama akunnya. Jadi ada dua opsi. Yang pertama adalah menuliskan ini dia tentang transaksi apa. Kalau nomor ini kan dia tentang pendapatan tunai ya kan, tanggal 3. Berarti dia ditulis bisa pendapatan tunai. Kemudian nomor 5, tanggal 5 tentang pembelian perlengkapan kan, udah kelihatan di sini perlengkapan pada kas. Kalau nggak ngerti, ya lihat transaksinya lagi. Pembeli perlengkapan gitu. Jadi lebih ditulis adalah dia tentang transaksi apa kalau di buku besar. Tanggal 3 sama tanggal 5 itu. Bukan nama akun. Kalau nama akun sudah ada di sini. Karena sudah disendirikan per tabelnya. Nah, kalau kalian pengen nggak nulis, jadi opsi kedua adalah menuliskan dia tentang transaksi apa. Intinya dia tentang transaksi apa. Kalau nggak gitu, cuman posting gitu. Kurang lebihnya gitu sih jawabannya. Jadi bukan nama akun, karena nama akun sudah ada di atasnya, jadi sudah kolomnya ini sudah dibeda-bedakan menjadi per nama akun, jadi sudah beda lagi. Dalamnya keterangannya bukan lagi nama akun, ada dua opsi, yaitu menuliskan dia transaksi tentang apa, atau yang kedua langsung menuliskan posting. Yang penting di sini ref-nya itu berasal dari mana. Nominal ini transaksi tanggal 3 berasal dari mana? Kalau jurnal umum ya JU, tapi jurnal umumnya ada berapa lembar? Kalau berlembar-lembar ya maka tanggal 3 ini dari mana lembar ke berapa? JU lembar ke 1 berarti JU. Itu sih sepertinya, seperti itu jawabannya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau disanggah tadi atau ditanyakan lagi? Bagaimana anak-anak? Oh ya, dan semisal kalau yang banyak itu kas ya di sini. Kas ini banyak. Jadi besok pas bikin per akun-akun kayak gini aja, maksudnya jangan bikin tabel semuanya. Bikinnya per akun, per tabel per akun, biar tahu nanti dia sampai berapa. Itu. Terus kalau ketemu akun yang nggak ada transaksinya, kalian cuman kasih 3 baris aja. Baris. Karena biasanya cuman ada jurnal umum sama jurnal penutup, cuman terisi 2. Jadi satunya cuman baca kejaga 3 baris. Kayak apa? Kayak apa yang nggak ada nominal? Kayak iklan nih, jangan. Asuransi iklan ini penting. Kalau nggak ada nominalnya sama sekali. Samsek. Iklan ini ada apa nggak ada ya? Nggak ada kayak ya. Beban iklan ada. Kalau ada di sini, ya kebalikannya tetap ada ya. Kasih 5, 3, apa 5 ya nggak ada. Itu kayak pendapatan bunga gini. Ini dikasih 3 baris gitu aja. Tentang haji ini juga nggak ada. Ya, kasih 3 baris. Untuk JP itu Sarla Barugi juga dikasih 3 baris saja. Kalau yang ada isinya, ini kan nggak ada. Bolehlah 3-4 baris gitu. Terus yang ada isinya lagi kayak beban, ya. Yang tergantung transaksinya ya. Kalau dia ada transaksinya apa. Terus ditambah berapa baris. Yang paling banyak kas kok. Kas ini paling banyak.
karena banyak nantinya. Berapa ya tadi? Nah, ada banyak ini. Pasti ada banyak. Dan ini yang banyak kas. Jadi lainnya mengikuti saja. Dan ini kan saya, soalnya ini saya setting gitu. Siapa tadi yang tanya kan ini saya setting soalnya saya pakai apa itu namanya rumus. Ya itu saya pakai rumus, pakai filter. Jadi di sini nggak ada nomor tertuliskan nomor akun dan dia nomor akun 111 itu dia keterangannya apa. Kalau pakai sistem seperti ini. Tapi kalau manual maka harus seperti yang tadi. Karena kita manual, ya berarti kita pakai yang tadi itu. Pakai yang seperti ini. Chip 1 terset kayak gini. Karena kita manual. Kalau by system ya udah pokoknya ya nyeting-nyeting gitu Kak. Kalau manual seperti ini. Jadi tanggal, keterangannya tulis posting atau transaksi tentang apa, refnya CU lembar keberapa, terus debit kredit nominal di jurnal umum sama mengolah saldonya ditambah apa dikurang. Kalau misal ada double misal nggak tahu akun apa nanti ada double misal ini 500.000 jadi ya 1.000 ya berarti ini terus ditambah debitnya dikurangi kreditnya gitu. Kalau double ya tinggal double nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Ada yang ditanyakan? Halo Bu, ini nanti iya dikirim videonya ya kayak kemarin cuman sabar aja ya karena harus online tuh ini PKWU kan ini adalah tanggal 10 bulan 08 8 Adinda Rizkia hadir. Oke. Bentar. Adinda Rizkia hadir. Alicia Reva hadir. Alicia Reva nggak ada. Alfiani. Oh, Alfiani. Alifiani. Oke. Alicia. Amalia Dewi. Amanda Dwi.
Amanda. Ambar. Oke. Oke. Cecilia Putri. Sherly Widya. Nggak ada. Dea Novita. Dean Amelia. Dean. Nggak ada. Egita Surya. Egita. Oke. Hania. Hania Afifa. Tadi yang izin itu ada Sabrilia sama Hania. Oh ya, Hania izin. Udah keluarganya meninggal. Indra Nur hadir. Jelita Salsa. Jelita Salsabila hadir. Ada. Kori Alza hadir. Oke. Bintang Puspita hadir. Mardiana Salsa hadir. Mardiana. Maya Sari. Oke. Nabila Maisha hadir. Nabila Maisha. Nabila Iza. Oke. Nabila Maisha hadir. Nabila Iza hadir. Oke. Nadia Salsa. Nadia hadir. Oke, hadir. Ya. Ramadhani Gemala. Tita hadir. Oke. Revira Alia. Revira Alia hadir. Oke. Rizka Oktaviana hadir. Rizka. Rizka hadir. Nggak ada. Sabrilia izin. Salwa Aulia. Hadir. Salwa. Sita, ya, Sita Febriati. Oke. Tita Nafta. Nggak ada. Vela Winda. Vela hadir. Nggak ada. Violeta Hayung. Violeta hadir. Yovania Elva hadir. Yovania Elva. Nggak ada. Oke. Ada 20 yang hadir. Oke. Tetapi ini. Ya. Apakah ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Anak-anak, apakah ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Iya. Siapa? Siapa yang bertanya? Iya, siapa? Saya. Oh, ya, Egita. Iya, Egita apa? Tanya apa?
pakai yang di kolom, ini, pakai yang di tabel itu. Untuk tabel soal itu loh yang neraca saldo. Iya, yang kayak kas tadi. Sebentar, saya iniin ya, saya search lagi. Yang kayak kas, yang di tabelnya kas itu, yang kemarin di soal itu kan ada beberapa akun yang ada nominalnya. Apakah sudah muncul? Belum? Sudah muncul atau belum? Belum, oke, tungguin. Oke, ya belum? Belum. Sudah? Nah, ini yang di ini. Jadi di soalmu, ya yang kemarin saya kasih, atau di pembahasan itu, ini kan ada saldo tanggal 30 November. Nah, neraca saldo tanggal 30 November atau bulan sebelumnya itu akan menjadi neraca saldo pada bulan berikutnya. Jadi ini NS ini akan menjadi saldo awal pada bulan berikutnya. Oke. Mana Egita? Halo, Egita? Jadi ini akan menjadi neraca saldo ke gimana? Misalkan Oh, enggak. Kalau saldonya sesuai dengan ininya. Kalau itu kan 57.500 nanti saldo awalnya. Kalau piutang maka pakai punyanya piutang yaitu yang 9.450. Nanti pun kalau yang beban listrik telepon maka pakai yang ini 11 juta. Sesuai punyanya masing-masing. Kayak gitu. Gimana kita? Udah paham? Yang lain? Yang lain? Alhamdulillah. Yang lain? Yang lain sudah paham apa belum? Atau masih ada yang tanyakan? Silakan. Tadi ada yang mau bertanya selain Egita, siapa? Ada pertanyaan lain? Halo? Ada pertanyaan lain? Atau masih bingung? Anak-anak? Ya, siapa? Ya, ada apa dia? Dikosongin, tetapi contoh nggak ada nominalnya, ini akun apa ya? Oke, di sini ada nominalnya ya. Oke, saya liatin ya. Ini saya buka Excel lagi. Oh. Kalau nggak ada nominalnya kayak asuransi di muka gini kan ya. Akun 115. Jadi akun 115 ya. Tetap ini kamu tulis apa ini namanya? Tetap harus bikin tabelnya. Kemudian tetap nulis tanggal 1,
saldo awal NS, tetapi di sini kosong, 0 gitu. Atau pakai strip gini, boleh. Kalau 0 boleh gini juga. RP 0. Tetap harus ada keterangan saldo awal NS. Karena semuanya pakai. Jadi semuanya yang ada nominal maupun yang nggak ada nominal tetap pakai. Tetapi kalau kosong saldonya ya tulis 0 atau strip gitu. Sesuai dia saldo normalnya ya, debit atau kreditnya itu tadi di mana. Kalau debit maka kasih nolnya di debit. Kalau kredit ya kasih nolnya di kredit. Tapi tetap kasih saldo awal. Kenapa? Buat kebiasaan kamu nanti juga ingat kok. Oh, akun 115 itu akunnya asuransi dibayar di muka. Bayar di muka, kemudian nomor akun 115 kan. Nah, di sini oh kalau kamu nulis di sini debitnya pakai saldo awal gitu, debitnya 0 misal. Ya. Maka asuransi dibayar di muka itu dia saldo normalnya adalah debit. Nanti pas di sini ada nominal entah tanggal berapa gitu, tanggal 1 pas AJP misal posting. Atau kita pakai ini aja, penyesuaian. Terus dia pakai AJP. AJP dari jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian. Debit atau kredit, dia misal kredit. Umpamanya kredit 600.000. Nah, begini kayak gini gimana? Apakah debit? Nah, 0 dikurangin 600 kan jadinya minus kan? Maka kita tidak taruh sini. Kita taruh di sini 600.000. Karena kalau taruh di sini itu jadinya minus. Ini dikurangin ini jadinya minus. Maka untuk tidak minus si 600 ini yang seharusnya debit itu ditaruh di kredit supaya tidak minus. Kayak gini. Nanti. Jadi kalau yang nggak ada nominalnya tetap membuat saldo awal ya, tetapi ditulisin 0 ya sesuai saldo normal akun tersebut, entah itu debit ataupun kredit. Gimana Dea? Oke, yang lain? Tadi yang tanya pertama kali itu siapa ya? Belum saya catat. Yang tanya waktu jurnal buku besar. Yang tanya waktu buku besar yang ini ditulis nama akun atau nama akun gitu. Siapa yang tanya? Saya lupa. Gak ada yang mau mengaku? Oh, oke. Okay. Ya. Saya. Iya, oke. Okay. Nah, di sini. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah silakan mengkoreksi lagi sesuai yang saya iniin ke apa ini edu ya, koreksiannya. Yang ini tetapi ada di bawah sendiri kok itu. Ini ada di bawah sendiri. Nah, ini ya. Silakan diiniin. Saya ini namanya kas di bank. Jadi soal ini saya juga kasih ke soal buat anak lain yang saya ajar juga, tetapi kasnya saya kasih bank ini lupa kok kalian kas aja. Jadi ini nggak apa-apa, yang penting kas gitu kan ya. Nomor 11, 111. Dan nggak tahu saya belum lihat. Yang nggak ada nomor akunnya, saya juga ngurangin. Nggak ada judulnya ini juga saya ngurangin. Kenapa? Kita orang akuntansi aja kadang juga nggak tahu ini nomor akunnya berapa. Bukan dengan apa, berhubungan saat posting nanti. Kemudian kita orang akuntansi kalau semisal nggak ada ini,
itu nggak tahu itu transaksi untuk siapa, transaksi jurnal apa, terus atau transaksi pada periode berapa. Kita aja orang akuntansi kalau nggak lengkap aja nggak tahu, apalagi orang umum, ya. Fungsi akuntansi sifatnya adalah reliable, berarti itu adalah apa ya, terbukti gitu matematikanya, kemudian nyata, transparan, ya. Jadi kita harus benar-benar sangat-sangat rinci, nggak boleh ada yang ketinggalan, dan wajib balance. Ya, orang akuntansi kalau nggak balance, pusing ya. Terus sisanya uangnya cari di mana, gitu kan. Nah, nanti silakan dicocokkan lagi yang ini ya dengan hasil kerja kamu. Kalau ada yang salah bisa diganti, tapi sebelum diganti dikasih silang atau apa di sebelah tabelnya supaya oh tahu ini tanggal sekian ini salah kenapa gitu kan, langsung diganti. Dan berikutnya adalah menyicil membuat buku besar tadi ya, dan membuatnya adalah semua daftar akun yang ada nanti semuanya dibuat ya, tapi buatnya harus adalah ini nama akun, tapi awalannya juga dikasih ini ya, judul ya. Judulnya itu sama kayak JU gitu. Mataram Foto besar 30 atau nggak pakai 30 ya. Desember. Ini 30, Desember itu ada 31 ya. Atau per Desember gitu boleh. Kemarin di apa per Desember dia juga boleh. Dan nanti ini itu juga untuk buku besar. Satu nih. Kayak gini, Mataram Foto buku besar per Desember 2020. Judulnya cuman sekali aja. Di atasnya kas ya. Cuman sekali aja, cuman dengan per kolom dikasih judul. Ya, judulnya cuma sekali di sini doang. Itu aja, terus bikin ada yang namanya ini, nama akun kas, nomor akun berapa, tabelnya ya, tabelnya ada sesuai jurnal gitu, ditambahin kolom saldo debit kredit. Terus yang pertama dilakukan adalah memposting saldo awal yang ada di neraca saldo awal 30 November ini. Ya, posting. Kalau udah diposting ini juga dicentang gitu aja karena biar ini. Kalau kalian enak udah dikasih apa kolom-kolomnya enak tinggal masukin. Tapi kalau bikin-bikin kolom kayak satu-satu. Satu-satu ini bisa dicentang, pokoknya dicoret-coret apa yang belum, apa yang kemudian baru memposting ini yang ada di jurnal umum sesuai kolomnya. Dia akunnya tentang kas, berarti postingnya adalah cari ono kas dulu semua. Jadi kas dulu semua ini toh satu ini sudah diposting, udah terus ini udah posting, udah terus ini. Kalian juga bisa memposting semuanya dulu. Jadi posting semuanya dulu di bagian sini, posting dulu semua. Nanti saldonya dihitung akhir juga bisa. Jadi posting dulu biar nggak bolak-balik gitu kan. Posting terus hitung. Terus balik lagi nyari terus posting kita ngitung lagi. Jadi langkah yang paling cepat bisa ditulis dulu semua postingan tentang kas ya. Setelah itu baru dipilah ataupun dikurangin. Jadi yang kas ini dicari mana yang kas. Ini ya terus ini dan lain-lainnya itu. Pokoknya yang penting jurnal umum kalian sudah benar. Nggak ada yang salah, biar postingannya nggak salah. Oke, itu aja kesimpulan hari ini. Ya, silakan mencicil. Saya nggak harus nyuruh langsung jadi. Mencicil biar pertemuan berikutnya tugasnya ngerjainnya tidak terlalu banyak.
maju. Buku besar itu lumayan banyak. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Oh, itu ada di Edu hari ini. Hari ini materinya itu ada di Edu di halaman bawah sendiri. Sudah unduh kan? Sudah unduh? Nah, itu nanti di halaman. Iya, itu saya memang awalnya saya kasih pembahasan lagi, mungkin yang belum kemarin, terus tengoklah di situ. Sama kok. Oke, ada lagi anak-anak? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya ini dulu, screenshot dulu. Bentar, semua. Oke, ada 20 siswa yang hadir hari ini. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih sudah hadir di oh ya, cerita. Tadi ada kok cerita sudah saya ini. Oke, terima kasih dan semoga sehat selalu. Besok libur ya. Besok libur. Saya mau dicek sebelum libur dicek-cekin lagi tugas-tugas yang mungkin deadline-nya besok atau hari Kamis gitu biar hari besok itu benar-benar libur. Jadi hari ini dicekin lagi yang belum dikerjakan seperti itu ya. Dan sehat terus ya. Jangan sampai ini kalau ada info vaksin ya ikut vaksin yang gratis gitu. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Alicia Reva. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya off kan ya. Ya.